Bisa iya nggak ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Bapak-bapak sareng ibu-ibu oge jamaah anu kusim keuring dipihormat, alhamdulillah dina wengi ayeuna urang tiasa meraskeun deui hanca Bulughul Maram tos dugi ka hadis anu ka 42 manawi nyengkeun kertas Sekolah hadis 42 nya masih di bab wudu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu pagujud ieu na qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha ahadukum min manamihi falyastanfir salasan fa inna syaitana yabitu ala khayshumihi muttafaqun alaih. Kitu kedah nama dina abdina teh dina abdina oh kedahna an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha ahadukum min manamihi falyastanfir salasan fa inna syaitana yabitu ala khayshumihi muttafaqun alaih. Kitu kedah namanya hadis anu ka-42 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha ahadukum, apabila seseorang daripada kamu bangun min manamihi dari tidurnya, fal yastanfir salasan, maka hendaklah ia menaikkan air ke hidung dan menghembuskannya. Sesama Bu, istinsar itu hanya sebatas menghembuskan, bukan memasukkan. Jadi ini sudah ada terjemah tambahan, maksudnya ada penjelasan, karena istinsar itu hanya sebatas non Bu, menghembuskannya saja tanpa memasukkan. Upami menaikkan air ke hidung namanya kamari istinsar. Ini mah istinsar saja dalam hadis. Nanti dina syarah disebatkan kenapa ada tambahan menaikkan air. Bukankah menaikkan air atau memasukkan air ke hidung itu dia bukan istinsar tapi istinsar. Berapa kali? 3 kali. Fa inna syaitana yabitu ala khayshumihi, karena syaitan itu bermalam di lubang hidungnya. Syaitan itu ulem. Syaitan teh sarena dina liang yang irung. Yang pertama, apa tema hadis ini? Syariat istinsyar ketika bangun tidur. Saya tidak menyebutkan kalau di kitab-kitab wajibnya istinsyar pada saat bangun dari tidur. Yang kedua, siapa perawinya? Abu Hurairah. Perawi pertama, perawi untuk hadis pertama ya, tentang air. Nama aslinya siapa? Abdurrahman bin Sakhar. Bagaimana status hadisnya? Sahih lah, karena dia diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Apa saja faidah, hikmah dan pelajaran yang diajarkan hadis? Yang paling utama adalah bahwasanya Ibnu Hajar mencantumkan hadis ini karena berisi perintah istinsyar yang berkaitan dengan anggota wudu, yaitu hidung gitu. Hanya
hadis ini kan tentang perintah lamun gugah bobo bu, gitu Pak, langsung istinsar istirahat tanpa ada kaitannya dengan wudu itu. Pokoknya mah yang bangun tidur aja langsung dia istinsar. Nanti penjelasannya ya, apakah ini tuh bagian dari wudu? Bukan dari wudu. Walaupun dalam wudu ada istinsar gitu. Kenapa dimasukkan sama Ibnu Hajar dalam kitab wudu? Karena berkaitan dengan anggota wudu juga. Apa itu? Hidung. Terus dijelaskan sebelumnya bahwasanya istinsyar itu menurut mayoritas para ulama dia tidak wajib. Kalau ahsan kaidahnya gimana? Yang wajib itu apa yang disebutkan di dalam Al-Quran Al-Maidah ayat 6 itu, wajah ya. Walaupun hidung bagian dari wajah kan, tapi mencuci wajahnya itu yang wajib. Adapun istinsyarnya maka dia tidak wajib dan seterusnya. Oke, yang pertama istinsyar ini dia dilakukan 3 kali setelah bangun tidur. Badai wudu, encanes. Tidak ada kaitannya, misalnya barang siapa yang mau wudu, dia bangun dari tidur kemudian wudu. Apakah setiap orang yang bangun dari tidur kemudian wudu? Kan tidak, ya. Orang gugah wengi, artinya gugah wengi. Teras langsung kaca itu bayi wudu, enggak kan? Nah gitu maksudnya. Enggak semua yang bangun tidur itu kemudian lantas dia berwudu. Berapa kali? 3 kali setelah bangun tidur, tanpa ada kaitannya dengan wudu. Maksudnya, ada orang mau wudu, iya istinsyar. Istinsyar itu mengeluarkan air dari hidung. Kalau Hasan tadi menerjemah apa? Menghembuskannya, gitu, mengeluarkannya. Kok kenapa Hasan menambahkan ia menaikkan air ke hidung? Karena tidak mungkin ada menghembuskan air sebelum memasukkan terlebih dahulu. Laras teu? Cobi. Urang ningali aya nu kana dina tangkal. Bisaan teu naik heula jauh turun we. Aya teu? Ada enggak yang turun kemudian dia teh pugu-pugu jauh turun we, naikna iraha. Pasti lamun nyebutkeun turun pasti aya naikna. Lamun dikeluarkeun pasti aya asupna. Jo kieu misalna. Iraha manehna asup jauh keluar deui gitu. Ieu mah jauh keluar we. Pertanyaan urang naon? Iraha asupna, nah gitu. Berarti menyebutkan istinsyar itu melazimkan istinsyar. Melazimkan, pasti itu mah. Lamun aya anu turun pasti naik heula. Jo. Misalnya numpak angkot, jo turun. Ah mah mungkin naik. Pasti naik nanti di Banjaran, turunan di Tegalega misalnya. Ah kayak gitu. Makanya terjemahnya Hasan itu dia. Terjemahnya Hasan itu hebat. Disebutkan terlebih dahulu walaupun tidak disebutkan dalam hadis. Dan mungkin jo langsung caina ti mana eta? Nang mawati na otak, tina kepala jo bijil cai kan enggak. Dia dimasukkan terlebih. Itu maksud terjemah Hasan itu. Jadi istinsyar itu melazimkan apa? Melazimkan adanya istinsyar. Menghembuskan air itu melazimkan air terlebih dahulu dimasukkan ke dalam hidung. Baik. Perintah ini, perintah istinsyar ini melazimkan perintah istinsyar. 2. Dalam hadis ini disebutkan sebab ilat gitu. Bisa gini, kenapa kita dilarang pakai perhiasan waktu hadis tentang bejana dari emas? Kenapa kita dilarang memakai bejana emas untuk minum? Kenapa? Atau orang kenapa dilarang memakai yang laki-laki memakai emas, cincin dan seterusnya? Karena ini bejana buat orang kafir di dunia dan itu akan dipakai untuk ahli surga. Itu namanya ilat. Menjelaskan salah satu sebab atau hikmah kenapa dilarang menggunakan bejana dari emas gitu. Sekarang kenapa Nabi menyuruh istinsyar ketika sudah bangun tidur? Alasannya apa sih? Nabi sebutkan apa? Fa inna syaitana yabitu, bukan bitu, ya bitu teh sanes bitu ban, bata yabitu, artinya teh tidur malam.
Makanya tempat untuk tidur malam namanya bait. Ya, bait itu untuk tidur malam itu. Salah satu fungsinya. Ustaz, geuningan di imah sok sare beurang. Ngan nu paling penting sare teh di wengi, da memang waktuna bobo mah di wengi. Fa inna syaitana yabitu fi afan ala ya yabitu ala atau fi di sana. Yabitu ala khayshum. Karena sungguhnya setan itu tidur di dalam lubang hidungnya. Nah, ini ilat. Terkadang Nabi menjelaskan ilat. Kenapa orang kalau bangun tidur di pagi hari dia mesti berwudu terlebih dahulu. Kemudian dia harus melanjutkan dengan sholat. Itu ya. Kan disebutkan dalam hadis, setan itu dia tidur dengan mengikatkan 3 ikatan. Ustaz, buktina eta karasa efekna naon? Kabablasan. Nah, itu berarti dia diikat. Sungguhnya setan itu aqada. Dia mengikatkan 3 ikatan. Kalau tidur teh. Kalau dia bangun, lepas ikatan yang pertama. Terus dia wudu, lepas ikatan yang kedua. Kalau dia sholat, lepas ikatan yang ketiga. Maka kata Nabi, kalau sekiranya dia melakukan hal itu, fa asbaha nasyitan thayyiban nafs. Maka orang itu di pagi harinya dia akan nasyid, semangat gitu, energik melakukan aktivitas hari itu. Thayyiban nafs, dan dia baik hatinya gitu. Jiwanya bersih gitu, karena dia sudah melawan 3 ikatan. Coba nu keberangan karena ibadah ka ditu mah beres teh karena gawe oge gitu ya. Itu ilat namanya. Salah satu ilatnya itu karena setan dia tidur di karos teh Bu. Naon berarti korong Ustaz? Sanes setan korong-korong. Baik, yang ketiga berarti kalau demikian maka hukum syariat itu, setiap hukum syariat itu ada ilatnya, betul. Makanya ulama ushul fikih bilang al hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Yang belajar di Muallimin ya. Al hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar bersama dengan ilatnya. Kalau ilat itu ada maka ada hukumnya. Kalau ilat itu tidak ada maka tidak ada hukumnya. Gitu. Ustaz, tapi orang terang tidak semua ilat sebab pemberlakuan hukum itu disebutkan. Ya, ada yang diketahui, ada yang tidak. Kalau diketahui lebih menguatkan, menentramkan. Oh, di dieu sarena setan teh paingan ngambu nusuk teu pararugu. Dia lebih menentramkan. Tapi kalau sekiranya belum diketahui ilatnya itu, karena Nabi misalnya tidak menjelaskan, ya, maka kita mengimani saja bahwasanya setiap hukum itu ada ilatnya. Al hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Yang keempat, setan itu jelek, buruk, mewariskan keburukan secara maknawi. Kalau Hasan bilangnya begini, coba. Apa maksud setan tidur? Apa arti setan bermalam di lubang hidung? Hasan ya. Kita serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Siapa yang tahu bahwasanya setan itu tidurnya di lubang hidung kita? Pas bobo teh setan teh sarare sarua milu sare di dina hidung urang. Nah usah teu dina teu dina liang ceuli, hanya Allah yang tahu gitu. Tapi Rasul ketika mengatakan bahwasanya setan itu tidurnya di lubang hidung, itu berdasarkan wahyu. Kemudian kewajiban kita apa? Tasdiqu fima akhbar. Bagian dari keimanan, konsekuensi keimanan kepada Rasul itu apa? Kita membenarkan setiap apa yang dikabarkan. Percaya weh. Mana cok pariksa setana siga kumaha, nya liang irung nepi ka asup dipake sare, setana sagede kumaha. Paingan setan bisa diasupkeun kana botol. Enggak. Kita tidak pernah dituntut
untuk mengetahui bentuknya si kaku masih setan laki setan awewe nu hidung belah dia bawa dua nana di nu belah kenca teuing teh nyaho pokokna setan tidur di lubang hidung setiap nganu itu saja. Itu yang pertama. Kalau sekiranya ada hikmahnya ya alhamdulillah, tapi kalau sekiranya kita tidak mengetahui maka kewajiban membenarkan apa yang diucapkan oleh Nabi berupa kabar gaib kan teka tinggali Pak. Nah asa teka rasa oh palingan Ustaz abi ieu wae pilek wae eta mah lain setan pilek mah eta mah umal yang saja bina penyakit itu ya. Saya lanjutkan ya. Tetapi setelah memperhatikan kalimat setan yang tersebut di dalam Quran hadis dapat diartikan bahwa barang-barang kotor dan jelek itu juga setan. Sebagaimana orang yang jahat dengan kemauan-kemauan yang jelek juga dinamakan setan. Beliau apa? Mentakwil ya. Barang-barang yang kotor dan jelek juga dianggap setan. Mentakwil ya. Jadi ini tempatnya kotoran ini ada di sini di lubang hidung katanya. Maka alangkah lebih baiknya kalau sekiranya kotoran-kotoran itu dibersihkan. Punten ya mah. Sagelis-gelisna awewe oge anger weh punten. Aya korongan. Dan nggak mungkin itu nggak ada kok. Punten ya mah rek nu geulis teh ku kasep oge rek artis teh kumaha ge. Pastilah, masa nggak mungkin deh, nggak mungkin lubang hidung itu bersih, nggak. Makanya ada apa? Bulu-bulu untuk apa? Menangkap kotoran. Ya minimal umal saja, ayalah pakai no. Oke. Ini keterangan Hasan saya sampaikan. Nanti kita baca keterangan ulama yang lain. Gini. Setan itu buruk, mewariskan keburukan kejelekan secara maknawi. Ini mah dia tidak dalam bentuk fisik kotoran bukan, tidak ditahu bukan. Tapi kita tidak tahu bentuk setan itu seperti gimana. Ngarengkolna siga kumaha ngarengkolna kieu dina irung teh kieu. Atawa sarena teh kieu ngabebengkang, ngabebengkang. Kita nggak tahu. Tapi ketika tidak dibersihkan maka efeknya ada gitu aja. Efek asarnya setan itu ketika tidak dibersihkan ada gitu saja. Itu maksud dari poin yang keempat. Yang kelima, istinsyar 3 kali bisa menghilangkan bekas setan. Jadi efeknya setan itu bisa dihilangkan dengan istinsyar 3 kali. Pengaruh buruk setan gitu ya. Jadi mewariskan keburukan apa saja itu. Apakah bermula dari hidung? Bisa jadi. Karena dia dijadikan tempat tidurnya, kemudian efek atau bekasnya yang mewariskan keburukan itu tidak dihilangkan, maka bisa jadi membuat orang yang tidak membersihkan lubang hidungnya setelah tidur itu akan nampak dalam kehidupan. Bisa awal Bu, karena kita tidak istinsar kemudian jiwa kita jadi buruk gitu, keinginan kita kotor, tidak baik gitu. Pikiran kita juga tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi. Maka untuk menghilangkan efek buruknya setan, jadi bukan hanya di hidung saja, karena buruknya setan itu bisa karena pikiran, karena hate goreng, pikiran kotor wae, lisan jorang, ceuli ngadenge anu yang diharamkan dan seterusnya. Jadi efeknya itu tidurnya di sini, tapi efeknya itu luar biasa kalau sekiranya tidak dilakukan istinsyar. 6. Istinsyar 3 kali setelah bangun tidur khusus untuk tidur malam katanya. Kenapa? Berdasarkan lafaz yabitu. Apa itu yabitu? Bata yabitu. Sanes bitubannya. Bata yabitu itu tidur di malam hari. Kalau tidur di siang hari apa? Qala yaqilu, qailulah. Jadi tidur di siang hari gitu ya. Itu namanya qailulah. Menjelang zuhur, setelah Jumat, itu qailulah namanya. Kalau tidur di malam hari namanya mabit. Kita suka ada istilah apa? Mabit katanya. Meting di luar, bukan di bumi. Di orang mah mabit teh hartosna gitu, meting di luar, aya acara mukhayyam dan seterusnya. Kata sebagian ulama itu untuk tidur di malam hari. Biasanya kan malam hari mah memang
lama ya waktu tidurnya, dan setiap orang itu kebanyakan pada umumnya tidur di malam hari. Ya Ustaz anu tidur di malam hari nu gawe shift malam sana lebat jam 10 kuwi jam genep kan teh sare eta. Nah, siang ya siap tidurnya malah dia siang. Berarti dia tidak disyariatkan. Menurut satu pendapat iya, berdasarkan keterangan bahwasanya yabitu, lafadznya itu yabitu tuh baca yabitu tuh malam, tidur di malam hari. Saya gini saja, itu hadis kan bilang idza walaghal kalbu ina ahadikum, apabila si anjing meletak. Meletak bahasa Indonesia apa ya? Menjilat wadah yang kamu miliki, maka kan dibersihkannya berapa kali? 7 kali. Ulahuna biturab, salah satunya dengan ngaletak naon? Ngaletak wadah, kumamun ngaletak selain wadah? Ya enggak atuh, dan ngaletak mah kumaha lamun ngan saukur sukuna wungkul ka urang teh ieu noel sukuna gitu. Ya enggak, karena yang walag itu dia lidah. Pekerjaan lidah itu maksudnya. Seperti hal ini, yabitu itu dia tidur di malam hari. Berarti kalau tidak di malam hari itu tidak disyariatkan untuk istinsyar, menghirup kemudian mengeluarkan air dari hidung. Dan juga berdasarkan riwayat yang lain, idas tayaqadu ahadukum minal lail katanya. Ini mah jelas pisan ya. Kalau saya bilang ini Bu, kalau kamu bangun tidur, kapan tidurnya? Kalau kamu bangun tidur, kapan tidurnya? Malam apa siang? Nggak tahu. Kalau kamu tidur siang, berarti siang. Kalau kamu tidur malam, berarti malam. Ini kan jelas. Idza staiqadha ahadukum minal lail. Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur malam berarti. Gitu. Jadi yabitu itu memang secara lafaz bermakna tidur malam. Apalagi dikuatkan dengan keterangan atau riwayat yang lain. Bahwasanya redaksinya seperti ini. Idza staiqadha ahadukum minal lail, apabila salah seorang di antara kalian bangun malam. Iraha malam teh Pak? Maghrib dugi ka sumping waktos subuh itu malam. Itu malam. Urang mah naon cing? Jam 12 teh bukan malam. Di urang mah naon? Janari isuk-isuk. Kan itu hari pertama kan? Enggak, dalam Islam itu datangnya maghrib, tenggelamnya matahari sampai datang fajar itu malam. Makanya janari teh itu masih dianggap malam. Urang mah noncing dini hari. Apa dini hari teh? Awalnya hari. Dalam Islam dalam kategori fikih malam itu dari mulai tenggelam matahari sampai datangnya waktu fajar. Berarti mun bobo di antara eta itu masih dianggap malam. Bisa gugah jam 1. Ada imah dini hari, malam itu. Makanya ada sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, sepertiga malam terakhir. Misalnya dari jam 1, jam 2 sampai menjelang subuh, itu kan sepertiga malam terakhir. Namun dibagi tilu teh gitu ya Bu. Oh ini sepertiga malam, sepertiga kedua, sepertiga terakhir malam. 7. Ini 2 hadis ya. Mudah-mudahan kebujung. Ini saya kumpulkan dari berbagai ini ya, makanya poin-poin saja. Terus perlu penjelasan karena memang dia poin gitu. 7. Hukum ini tidak khusus bagi ingin wudhu. Iya, siapa saja yang bangun malam hari maka dia disyariatkan untuk istinsar. Gugah. Naon gugah wengi teh, Pak? Gugah wengi teh naon? Lilir. Nah, lilir jo. Enggak kacai. Atau orang gugah pas waktu subuh. Itu subuh malam. Ya kan sesa malam. Sok-sok selebat subuh. Itu juga istinsar. Mau waka wudu. Emang ini syariat memang tidak berkaitan dengan wudu. Kieu kekemuhula. Kan gitu. Lamun dina wudu mah kumaha kamari teh? Gitu tah. Ustaz ayeuk samikeun teu? Enggak, nu penting aya nu asup. Kemudian dikeluarkan dari lubang hidung itu. Sekali lagi ya, poin nomor 7 tidak berkaitan dengan wudu. Akan tetapi riwayat Bukhari mengkhususkan. Oke, catat. Imam Bukhari mengkhususkan intisar bagi yang hendak wudu sebagai pengamalan kaidah.
pendapatnya Imam Bukhari enggak. Dia bagi mereka yang hendak apa? Bagi mereka yang hendak wudu saja. Apa kaidahnya? Hamul mutlak alal muqayyad. Saya kalau terangkan gimana ya? Jadi dalam usul fikih itu ada sesuatu yang mutlak. Sesuatu mutlak. Ketika ada keterangan yang mentakkid, secara sederhananya takkid itu menghususkan gitu. Maka dia diambil kepada makna yang khusus itu. Misalnya di sini, apakah setiap orang yang bangun tidur itu dia disyariatkan istinsyak? Ya, oke, itu mutlak kan? Pokoknya setiap yang bangun tidur, baik dia mau wudu ataupun tidak wudu, dia disyariatkan istinsyak. Oke. Kemudian ada keterangan yang menyebutkan bahwasanya di Imam Bukhari disebutkan bahwasanya istinsyak itu bagi mereka yang hendak wudu. Maka bukan khusus untuk yang bangun saja gitu. Itu ya. Tadi tolong diperhatikan antara poin yang pertama 2, 3, 4, 5 nyambung. Kalau sekiranya hanya sebatas poin yang sebelumnya saja belum ke poin yang selanjutnya, nanti kesimpulannya belum tepat. Oke, Imam Bukhari bilang gimana? Sesungguhnya istinsar itu khusus bagi yang hendak berwudu saja. Kenapa? Apakah tidak semua yang bangun kemudian dia tidak disyaratkan? Tidak. Menurut pendapat Bukhari berdasarkan kaidah hamlul mutlak alal muqayyid wajibun. Menarik yang mutlak kepada yang muqayyad itu perkara yang wajib. Oke, lanjut dulu ya. 8. Setan selalu menjadi korin. Tahu korin? Tong dengaranannya neng korin. Korin teh batur. Anu selalu menemani gitu. Saya dulu ya waktu di kampus itu teh temen 2 anak gitu tah. 2 anak. Abdi mah teu teras S2 anjeunna S2 di Madinah. Kang, ayeuna korinuk gitu. Kang, mana balad gitu. Jadi kulantaran sasarangan wae kemana gitu ke kampus sareng gitu. Pami sakosan dugi ka 4 tahun matak sebat teh, Kang, mana korin gitu. Sabab selalu bersama gitu. Sampai bersama orang Kairo Condong di Bandung. Kang, mana korina sana gitu. Kang, ayeuna korinuk. Kang, mana baladna? Anu bebarengan wae. Jadi setan itu selalu menyertai manusia. Enggak bisa kita nyumput sarena nek nyumput di gua ameh teu dituturkeun wae setan. Tidak bisa demikian. Dia selalu menyertai manusia. Maka zikir dan ta'awud tidak bisa menjauhkan setan. Jadi tengah jauhkan setan jadi kabur gitu. Mun mah panas. Jika dina film. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Panas, tidak. Siga naon wae panas. Setan lagi apaleun a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak. Dia tidak bisa lari. Dia maksudnya tidak bisa jauh gitu setan itu. Tapi bisa dihilangkan efeknya, keburukannya, was-wasnya. Kan dia selalu menyertai, sebagaimana malaikat juga senantiasa menyertai. Nah, itu masalahnya apa? Hanya efeknya saja, efek buruknya itu yang kita usahakan dihindari. Zikir dan ta'awud tidak bisa menjauhkan setan. Dugi ka setan jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, celeng lompat ke planet Mars gitu setan. Tidak, dia tetap bersama dia, tapi efek keburukan setan itu ya diminimalisir. Makanya kan kita baca di ketika kita sholat ya, sebelum baca Fatihah kita kan baca istiftah dulu, kemudian setelah istiftah apa? Ta'awudz. Nah, ada ta'awudz Nabi gini, a'udzubillahi minasyaitonir subhanaka Allahumma, beresnya atau Allahumma baini. Terus itu naon ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu yang paling populer. Nabi di hadis yang lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Baca itu tidak? Enggak? Ustaz dia a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah gitu. Itu min hamzihi. Dia setan selalu tetap ada.
tapi efek was-wasnya gitu itu diminimalisir. Jadi dia tidak akan pernah jauh. Buktina keur ibadah wae sok mikir nanti noncing. Sok aya we terlintas teh nu goreng. Oh, keur ibadah teh padahal mah. Ya, baik. Akan tetapi bisa melindungi dari kejahatannya. Adapun setannya tidak bisa diusir. 9. Istinsyar yang bisa menghilangkan asar setan dari lubang hidungnya apabila dimaksudkan dalam rangka ibadah, maka hendaknya disertai niat. Oh, innamal a'malu niat. Nu kieu pas gugah bobonya teu boga niat naon cing. Ieu mah kekemu we bisi bau jigong. Ya daripada teu gosok waos kan ya minimal apa namanya? Berkumur-kumur gitu. Terus kumur-kumur teh aya lebat saeutik ka dieu. Apakah itu menghilangkan efek setan? Tidak. Karena dia harus disertai dengan niat bahwasanya kita melakukan itu untuk menghilangkan ilat yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya, perlu niat oke geningan, sekedar hanya membersihkan saja. 10. Witir dianggap sesuatu yang dianggap di dalam syariat. Maksudnya apa Ustaz? Coba gelah ibadah. Di dalam hadis sebutan Allah itu witer, yuhibbul witer. Sesungguhnya Allah itu ganjil. Ganjil itu Ustaz lawan dari gasal ya. Saya kurang enak kalau bilang ganjil teh. Apa ya? Semester ganjil. Bukan semester ganjil apa? Hah? Ayat semester genap dengan semester lawan dari genap. Ada istilah yang lain, Bu. Abdi mah tarang ngangge semester ganjil, semester naon teh. Nah, intinya witir itu ganjil. Berarti Allah itu seesa, yuhibbul witir. Allah menyukai dan dia menyukai yang ganjil. Coba sholat malam kan ganjil itu berapa rakaat? 11 kan? Baik. Bacaan sujud berapa kali kita baca? 3 kali. Bacaan ruku 3 kali. Ayat 2 kali boleh, tapi 3 kali itu dianggap sempurna. Oke. 1 kali dianggap mencukupi. Lebih baik 3 kali. Dina wudu coba muka berapa kali? 3 kali. Tangan 3 kali. Kepala 3 kali. Kaki 3 kali. Jadi bilangan cantik ganjil teh. Jadi Ustaz eta bilangan apakah menganggap bahwasanya bilangan itu baik adalah ibadah? Ya. Iya, karena bilangan ganjil itu sering sesungguhnya Allah itu witer, yuhibbul witer. Jadi namun bade misal Nabi itu kalau minum 3 kali tegukan 1, 2, 3 berarti 3 itu dianggap bilangan yang menurut syariat memang dia punya keutamaan. Ustaz kitu mah budak teh mending 3. Dalam ibadah sering bilangan itu angkanya ganjil bukan tapi berdasarkan saya tebakan berdasarkan keterangan. 11. Mencukupkan dengan 3 kali seperti halnya saat wudu dan tidak diasyaratkan lebih dari 3 kali. Karena memang disebutkan salasan maka tidak boleh lebih dari 3 kali sertai niat bahwasanya mudah-mudahan ini bisa menghilangkan efek buruknya setan. Berapa kali jumlahnya? 3 kali saja. Saya mun leuwih kumaha? Ya tidak dianggap kayak hadis teh ya. Barang siapa yang lebih faqad zalam, maka dia telah zolim. Enggak. Tidak sebegitu juga ya. Kalau dalam wudu memang sudah ada keterangan yang kuat gitu ya. Adapun selain wudu, walaupun Imam Bukhari berpendapat bahwasanya ini khusus untuk wudu saja. Bukhari. Tapi Imam Ibnu Hajar tidak menganggap ini untuk khusus wudu saja. Bagi mereka yang tidak mau berwudu juga, yang penting dia bangun dari malam hari, maka disyariatkan untuk istinsyak. Lanjut. Manusia senantiasa diuji oleh setan. Ya. Aya hikmahna eta aya setan teh? Ya. Urang senantiasa berlindung kepada Allah.
Itu ada hikmah di setiap cek orang mah buruk ya. Nah tuh Allah teh makanya nyiptakeun setan itu. Siga kieu, nah Allah teh menyiptakeun penyakit. Coba nggak ada itu rumah sakit, nggak ada dokter, nggak ada obat kalau sekiranya nggak ada penyakit. Dokter menang duitnya di mana eta? Lamun sarehat kabeh di mana dokter nganggur itu karunya ting dokter jeung mahal deh ratusan juta eta asup ke dokteran teh. Ada hikmah di balik setiap yang kita anggap buruk. Iya. Setan juga demikian. Jadi we jelema teh asup neraka. Jadi we jelema teh ngalakukeun maksiat. Di setiap yang kita anggap buruk itu pasti ada hikmahnya. Iya. Dan itu adalah ujian. Masa Pak ayang naik pangkat teu aya ujian? Ya, naik kelas coba naik ke kelas 2 teh aya ujian, masa kita aja yang urusan duniawi ada ujiannya? Ya, naik ke SMP ujian, naik ke SMA ujian. Malah di tiap tingkat kelas aya ujian. Maka itu sekolah teu aya. Sekolah mah tong aya ujian lah. Enggak begitulah. Ya, karena ujian itu sebagai kalau orang Arab bilang indal imtihan yu'rafu saman. Jadi kalau udah diuji akan diketahui nilainya seorang itu. Nah itu diuji mah kumaha? Enggak bakalan ketahuan dia itu kayak gimana kapasitasnya kalau tidak diuji. Itu jelema teh sabar tuh. Itu ada yang dia ngomongin sabar kemudian ketika dia kena musibah dia tidak sabar. Saya pernah dengar itu ada khotib yang nerangin tentang sabar, pulangnya motornya hilang. Pernah saya dengar. Pernah? Oh, di sini? Di sini? Oh, enggak ya. Artinya apa? Ya berarti kan ujian itu bukan hanya sebatas di lisan tapi juga di dalam kehidupan, dalam kenyataan. Oke, 13. Nabi mengetahui sebagian perkara gaib karena Nabi diberitahu oleh Allah. Tahu dari mana itu? Setan tidurnya di lubang hidung. Ya, itu dari urusan bagian hal yang gaib. Sebab setan dan tempat tidurnya di lubang hidung manusia di antara hal yang tidak diketahui oleh panca. Itu kudu orang korekan bawa kudu make lampu senter. Mana setan gitu. Tandukna belah mana gitu kan kita nggak tahu. Ini urusan gaib yang kewajiban kita hanya sebatas antum kalau begini terpercaya bahaya itu. Tidak mengimani apa yang dibawa oleh Nabi. Terpercaya anu ieu san anu salesma anu kaasupan ieu mah nu kasarean setan. 43. Wa anhu dan daripadanya maksudnya dari tetap dari Abu Hurairah. Idza stayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmisu yadahu fil ina'i hatta yagsila salasan fa innahu la yadri aina batat yadu. Apabila bangun seseorang daripada kamu dari tidurnya, maka janganlah ia selamkan. Ini bahasa dulunya selam, jangan masukkan, nyelam. Selamkan tangannya di bijana, maksudnya wadah ya. Upami urang mah jolang, ember, ini teh panyuk. Sebelum ia cuci dia 3 kali, karena ia tidak tahu di mana telah bermalam tangannya. Aina batat, aduh, bisa terangkan di mana eta leungeunna teh jadi ulah ka asup. Punten, anu ngodok ka payun, anu ngodok ka tukang, rek istri pameget sami lah sok gala Bandungan murang kali we, lamun bobo. Urang kali bobo, anu ka payun, anu ka pengker pananganna teh. Bapak-bapak jeung ibu-ibu sarua nih. Leungeunna teh dek cicingeun teh sarena teh. Sare dihareup, sare di tukang. Ya, kata Nabi ayeuna karena dia fa innahu la yadri aina batat yadu. Dia tidak tahu tidurnya tangan itu di mana. Nya Bu punten nih mah punten. Aya nuju kulem mah Bu, panangan teh kan ngopepang. Aya nu ngarengko budak urang mah besok ngarengko, sok lebet eta apa ka ieu. Aya nu lebetna ka pengker. Karena kita dalam keadaan tidur tidak dibebani dengan taklid. Tema hadisnya apa? Hukum mencuci kedua tangan bagi orang yang bangun tidur sebelum memasukkan keduanya ke dalam wadah. Ustadz, da abi mah teu ngange wadah. Kumaha atuh Ustaz? Dicuci juga? Cuci tidak?
Oke, nanti kita perhatikan. Kita baca di penjelasannya ya. 1. Larangan bagi orang yang bangun tidur untuk melecupkan untuk mencelupkan tangan. Mencelup ya, bukan menyelamkan tadi teh. Mencelupkan tangan ke dalam bejana yang berisi air sehingga mencucinya terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Di dalam riwayat Bukhari, perintah mencuci sebelum memasukkan tangan ke dalam bejana wadah. Ya, maksudnya di dalam Bukhari dikuatkan lagi karena ini kan Muslim. Hadis nomor 43 itu Muslim. Di Bukhari juga disebutkan demikian. Bahwasanya sebelum memasukkan tangan ke dalam bejana, maka dia harus mencuci terlebih dahulu. Kumaha cara nyucina? Teu dilebetkeun, tapi dikorkan. Sada abdi mah teu ngange ieu. Beda dengan orang yang menggunakan media wadah sebelum dia menggunakan air itu. Anu ngocor mah teu kudu. Tapi ini mah kenapa coba? Bisa jadi dia bawa ambil najis, bisa jadi dia bawa kotoran. Yang kotoran itu bisa upami tacan di wasi heula, si kotoran atau najis itu ikut ke dalam ember atau non iya mau kena mau kena non gayung ini karena mau kena gayung atau jolang dan seterusnya. Insyaallah kita lanjut lagi tuh ya. Baru nomor berapa? 1 ya. Baik. Naktafi bi hadzal qadar insyaallah urang lajengkeun dina waktu sanesna. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anu adan sa Bapak